Sebelumnya Dati mau tanya dulu deh ya. Kalian yuk teman-teman wartawan di sini. Kalian ngeliatin nggak wajahnya Dati takut, panik, depresi? Kelihatan nggak guys? Ayo. Enggak kan? Ya, jadi bujur-bujur jangan ya, buzzer-buzzer. Jangan bikin giring opini, oh Dati takut, panik dan lain sebagainya. Iya, oke. Apa yang mau ditanya? Hari ini Dok, malam ini sampai jam segini kira-kira apa? Dari awal aja deh Dok, dari sana tadi kegiatannya apa, pelaporan. Dari sana tadi BAP ya. Dari pemeriksaan di sana, dari laporan yang pertama, LP yang pertama ya. Sekarang kita bikin Laporan baru. 2 LP. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Jadi Boleh. kita buat laporan baru ini sebenarnya realisasi apa yang waktu pernah Doktif bilang di konpres, bahwa ada pasal-pasal yang akan ditambahkan dari laporan sebelumnya. Dan hari ini setelah tadi hari inilah dari pagi kita sudah memberikan keterangan terhadap laporan yang pertama, langsung melanjutkan untuk membuat laporan yang baru ini terkait dengan pasal-pasal tambahan yang sudah kita pernah bicarakan waktu di konpres. Salah satunya mungkin ada yang teman-teman pernah masih ingat lah gitu kan. Dan satu lagi yang bisa mungkin saya coba tambahkan, bahwa salah satu yang pasal yang kita laporkan ini tentang pencemaran nama baik. Oleh siapa? Pencemaran nama baik. Oleh siapa? Terlapornya siapa? Terlapornya biar produktif aja ya. Terlapor ada beberapa ya, ada beberapa nama. Nanti jelas kita yang lihat. public Enggak, inisial aja bang, inisial aja bang. orang yang sama bukan Bang? Orang yang sama dalam kejadian malam itu. Artis salah satunya ada? Enggak ada. Tidak ada. Inisial aja siapa? Inisialnya. Mungkin nanti Pak Disebutin Ade aja bang, ya. ini udah pagi soalnya bang. Kan SS dan karyawan-karyawannya ya. Iya, yang seperti kalian tahu mereka berucap kata-kata yang cukup mengerikan lah kalau didengar. Dan mungkin nanti Pak Ade Arif mungkin ya dari kita mungkin Metro, nanti beliau mungkin bisa lebih menjelaskan ya. Dok, laporannya kenapa terpisah Dok? Jadi pada saat sebenarnya kita mau melaporkan pada saat itu, tapi kita terlalu lelah ya. Kita capek banget dan memang jadi pada saat itu kita emang melaporkan cuma dari satu pasal doang ya. Jadi kita juga harus melampirkan bukti-bukti semuanya, dan alhamdulillah ya. Jadi pada saat kita laporin tadi itu juga semuanya bukti-buktinya juga sudah siap ya, insya Allah. Dan laporannya diterima nggak di? Sudah. Alhamdulillah sudah diterima. Nomor LP-nya berapa bang? Boleh dikasih lihat Bang? Jangan. Boleh dong. Nanti mungkin yang dari Pak Ade Ari mungkin. Enggak, biasanya kan kalau laporan itu ada bukti laporannya, surat laporannya berapa gitu. Mungkin dikasih lihat aja kali dong. Enggak. Bukti laporannya aja Dok. Kenapa? Bukti laporan. Ada bukti laporannya ada. Ada nanti mungkin. Takutnya dipertanyakan dok masalahnya. Nanti mungkin teman-teman mungkin bisa nanya ke itu Humas Polda besok ya. Dari hari ini mungkin bisa. Dok, tadi kan sempat ada lawyer di sana ya Dok. Di mana? Di acaranya itu kan ada lawyer ya, yang katanya kan lawyer barunya. Oh beliau ini sudah berstatement ya. Oh beliau iya. Oh, berarti dari lawyer sebelumnya sudah Yang ada lawyer sebelumnya pencabutan gimana? kuasa ya? Sudah ada pencabutan kuasa. Oke. Nah Dok, katakan lebih mementingkan untuk tabayun, duduk bareng. Sedangkan itu kan mau damai nih kan. Seperti apa menanggapinya? Terlambatkah sekarang? Apa bagaimana Dok? Mungkin ada yang mau bicara? Ya kita intinya menghormati dan menghargai proses hukum biar Kalau Doktif tetap menjalani proses hukum yang berjalan, yang berlaku di Indonesia. Ya Teh ya? Betul nggak Teh? Berarti dalam artian gini. Kita ikutin prosedur yang Berarti dalam artian sebagai manusia biasa tetap memaafkan, tapi untuk proses hukum tetap berjalan. Kalau memaafkan mungkin sejak saat itu malam itu sih sudah dimaafkan ya, tapi untuk proses hukum tetap berjalan. Yang Doktif inginkan tetap berjalan. Ada mau tambahan nggak informasi? Boleh dong. Kasihan buat teman-teman ya. Iya boleh. Bakalan kesini lagi Dok, insya Allah. Bakalan laporin lagi. Siapa lagi Dok? Orang yang sama lagi kan? Hah? Enggak, kalau ini berbeda ya, tapi clue-nya aja ya dikit ya. Dokter kalau panjang lebar jangan ditanyain ya, jangan dipancing-pancing ya. Profesinya dokter, udah itu aja. Udah cukup, jangan di blending lagi. Udah cukup itu ya, profesinya dokter ya.
Dok, berarti sedikit mempertegas ini laporannya sebenarnya masih seputaran SS juga ya? Maksudnya yang sekarang kejadian di tanggal 17 Ya. Januari. Iya, betul. Ya, tapi masih laporannya masih sekitaran itu Masih ya, sekitaran bukan orang yang berbeda gitu ya intinya. orang yang hadir di malam itu yang dia terduga dilakukan. Iya. Dok, kalau dilihat kan ini pada akhirnya berkubu-kubu ya dok, pada akhirnya kan bahkan kubu sana berbicara ada pembelaan segala macamnya. Dokter melihat gak sih bahwa hal ini sebetulnya ada sesuatu sebetulnya di balik semua ini gitu, ada tendensi tertentu. Enggak, dokter di sini tidak mau berasumsi, tidak mau beropini, karena selama ini yang dokter sampaikan itu harus by data, fakta by data. Jadi yang dokter sampaikan tidak pernah, oh dokter asumsinya begini, opininya begini, tidak. Dokter tidak pernah mau ke arah situ. Berarti dalam artian dokter ini sebenarnya hanya ingin membuat dunia skincare sehat-sehat dan lebih baik. Dari awal misinya dokter seperti itu, ingin membuat kolam skincare di Indonesia, bisnis per skincare di Indonesia menjadi biru lagi, gitu. Yang alhamdulillah sekarang sudah mulai membiru. Dan tidak akan pernah berhenti ya dok? Akan tetap terus. Dok, tapi Ingat di sini ya, namanya masyarakat Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selama undang-undang itu masih diberlakukan, maka semua warga negara Indonesia berhak untuk berbicara sebagai seorang konsumen. Dok, di sini tapi kan masih ada pro kontra ya terkait dokter sendiri yang review. Artinya ada pihak juga mungkin melalui netizen harusnya dokter melaporkan dulu ke BP POM terkait. Coba mungkin yang bagian Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengerti. Jadi begini, apa yang dilakukan oleh Doktif ini sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan hasil yang direview tersebut disampaikan juga kepada pihak yang berwenang, yaitu BP POM. Dan di situ apapun yang dihasilkan dari hasil review itu sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang melanggar aturan, dan pihak BP POM sendiri juga tidak mempermasalahkan sebenarnya bahwa ini suatu bentuk pengawasan dari masyarakat terhadap produk obat atau makanan yang beredar di masyarakat, apalagi mengandung atau mempunyai kandungan bahan kimia yang bisa merusak kesehatan para pemakainya, konsumen. Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh Doktif ini sama sekali tidak ada bertentangan dengan undang-undang satupun, dan juga aturan BPOM tidak ada sama sekali yang menyebutkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan review. Itu aja dari saya. Apalagi Doktif menyertakan hasil data lab, ya. Gitu. Berarti pihak ke BP POM sendiri terlihat terkesan lambat atau gimana sehingga akhirnya Doktif tidak mau melakukan soal itu, tapi yang jelas yang Doktif rasakan di kepemimpinan Prof Taruna yang 3 bulan ini itu cepat banget. Ya, jadi Doktif tidak mau membandingkan dengan yang dulu ya, tapi yang sekarang yang Doktif lihat itu beda banget. Yang di 3 bulan dan 4 bulan ini. Jadi setiap kita ada laporan itu langsung ditindaklanjuti. Jadi nggak lama. Sanksinya sendiri buat mereka apa dari BP POM? Sudah adakah? Mungkin nanti Badan POM ya, kalau Doktif kan tidak. Itu mungkin masuk ke bukan ranahnya Doktif untuk kewenangannya BPOM. Dok, tapi ini kan terkait skincare ini kan melalui pabrik ya, pembuatannya ya. Betul. Nah, apakah pabrik itu yang patut juga dipersalahkan karena kan hanya bagi pemilik skincare itu kan hanya membuat sebuah kayak semacam ramuan aja gitu. Nah, mungkin nanti juga itulah yang menjadi kewenangan Badan POM untuk menyelidiki. Gitu. Jadi Doktif di sini tidak mau berasumsi atau beropini karena ada badan, lembaga, instansi negara yang memang memiliki wewenang untuk melakukan itu. Di sini Doktif hanya menyampaikan hasil data lab dari produk yang Doktif beli sendiri, Doktif uji sendiri, dan Doktif sampaikan ke publik. Hanya itu aja batasannya. Oke dok, ini kan ada bilang kalau skincare itu kan memang kayak niacinamide segala macam itu memang lumayan mahal ya dok, karena itu datang dari Indonesia. Bukan, kalau bahan baku niacinamide itu sangat murah sekali ya. Sangat murah sekali. Kita bisa hitung $15 per kilonya. Sedangkan untuk satu krim itu kan membutuhkan niacinamide paling hanya sekian persen.
di angka 10 sampai 15%. Itu kita bisa hitung berapa. Dalam satu kemasan misalnya dia di 30 gram. Niacinamide adalah bahan baku yang selama ini menurut dokter paling murah di antara bahan aktif skincare yang lain. Berarti dalam artinya sebetulnya sesungguhnya untuk membuat skincare itu yang sehat pun nggak terlalu mahal itu, seperti itu. Jadi tergantung racikannya. Kalau misalnya dia mengandung banyak bahan aktif, apalagi bahan aktifnya termasuk kategori yang memang lumayan agak tinggi harganya, ya itu mungkin bisa jadi agak lumayan tinggi. Tapi kalau misalnya kandungannya hanya berputar di seputar niacinamide dan bahan-bahan yang ya mungkin agak sulit ya dokter jelasin di sini. Tapi yang jelas harga niacinamide memang di kisaran 15 US dollar. Ya. Berarti intinya dokter tidak akan pernah berhenti ya dok untuk membuat skincare lebih baik ya? Iya, insya Allah tidak. Dan mohon doanya ya, mohon doanya juga teman-teman wartawan dan masyarakat itu untuk mengawal ya, betul ya, untuk mengawal kasus ini karena kita melihat emang cepat banget kerjanya. Dok, gimana tapi hari ini yang di sana lagi grand opening, lagi happy dokter. Wah, seperti apa nih dokter? Gak apa-apa sih, karena kan masing-masing orang punya usaha masing-masing ya. Jadi mungkin ya itu salah satu usaha yang ingin beliau tekuni ya silahkan. Dokter tidak ingin ikut campur di bisnis itu, silahkan. Cuman mungkin ya kalau reseller, distributor yang merasa dirugikan mungkin kan lebih mudah ya untuk melakukan komplain karena kan tempatnya udah ada, mungkin kan di situ. Ya, oke guys ya. Maaf kalau salah-salah ya. Maaf kalau sampai malam begini. Yang di stasiun televisi sama seorang host DP gitu, dokter lagi menjelaskan sesuatu edukasi gitu, tapi kayaknya kurang maksimal karena mungkin dicandai, mungkin bisa gimana tanggapannya dok? Masalah yang apa ya? Kalau masalah dengan Mbak DP, dokter sudah nggak mau bahas lagi kan sudah ada di akunnya dokter ya. Sudah dokter bahas, sudah cukup dokter jelasin dan dokter nggak mau lagi membahas tentang Mbak DP lagi ya. Dan yang jelas yang tadi dokter rasakan pada saat dokter di mana ini pada saat tadi sebelumnya di Krimum. Iya, di Krimum ya tadi ya melakukan BAP itu dokter juga tidak ada masalah pada saat menggunakan topeng. Jadi untuk Karen Delano ya, jadi bahkan kepolisian pun tidak melarang dokter menggunakan topeng pada saat pemeriksaan. Jadi di sini adalah kebebasan berekspresi dari seluruh warga negara Indonesia, ya. Jadi tidak ada juga ya Mas Karen Delano, Mas kan ya panggilannya ya, Mas Karen Delano untuk menanyakan kenapa tidak bisa lepas topeng, kenapa itu adalah hak asasi dan itu adalah kebebasan berekspresi yang dilindungi juga oleh hukum di negara Indonesia. Ya, oke ya. Dan sebelumnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kami semua ya. Dan teman-teman harus pulang jam segini ya. Oke. Ya, terima kasih. Bang, ini ada 2 laporan. Pasalnya berbeda. Betul. Bisa disebutkan pasalnya apa aja, Bang? Dugaan pencemaran nama baik. Itu aja dulu ya. Itu yang satu lagi, Bang? Udah itu aja. Udah. Nah, kan ada 2, Bang. Nanti mungkin Pasal itu pasalnya yang berbeda kan? Oke. Ya. Oke, terima kasih Bang. Oke ya, makasih. Dadah.